Hukum tanpa interpretasi hanyalah teks tanpa jiwa, dan teks tanpa jiwa tak akan pernah menegakkan keadilan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan pasal dan ayat. Di balik setiap kata dalam undang-undang ada makna yang harus dipahami dan keadilan yang harus ditemukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Fahrudin. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 25111 764071. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang metode interpretasi hukum dan akan menjelaskan secara rinci apa itu interpretasi hukum. Sebuah cara untuk menelusuri bagaimana hakim dan ahli hukum memahami makna sejati dari setiap peraturan agar hukum dapat hidup dan relevan dengan kenyataan masyarakat. Dalam dunia hukum, setiap kata memiliki konsekuensi, namun tidak semua bunyi pasal dapat langsung diterapkan begitu saja. Kadang juga teks hukum perlu dijelaskan, dijabarkan, dan ditafsirkan agar sesuai dengan tujuan pembuatannya. Proses menafsirkan hukum inilah yang disebut interpretasi hukum. Interpretasi hukum berarti menjelaskan dan memahami isi suatu peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara tepat sesuai konteks dan semangat hukumnya. Melalui interpretasi, hukum tidak lagi kaku dan tekstual, tetapi hidup, adaptif, dan mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim maupun akademi hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa interpretasi hukum terdiri dari 6. Dan yang pertama, interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan arti kata bahasa yang tertulis dalam undang-undang. Metode ini menekankan makna literal sesuai susunan bahasa hukum. Yang kedua, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan suatu pasal dengan memperhatikan hubungan antar pasal, antar bab, atau dengan peraturan lain yang masih dalam satu sistem hukum. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada pertentangan dan hukum dapat diterapkan secara konsisten. Ketiga, interpretasi historis, yakni menelusuri sejarah pembentukan undang-undang, mencakup risalah sidang, naskah akademik, serta maksud para pembuatannya untuk menemukan makna yang sesungguhnya ingin dicapai ketika aturan itu sudah dibuat. Keempat, interpretasi sosiologis, yaitu menyesuaikan penerapan hukum dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Hukum harus hidup di tengah masyarakat dan menjawab perubahan zaman, bukan terikat pada teks semata. Kelima, interpretasi teologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan akhir atau ratio d'etre dari pembentukannya. Hakim berupaya memahami apakah aturan tersebut dibuat untuk melindungi hak asasi, menciptakan kemanfaatan, atau menjaga ketertiban umum. Dan yang keenam, interpretasi komparatif, yakni membandingkan penerapan hukum di negara lain yang memiliki sistem hukum serupa. Tujuannya bukan hanya meniru apa atau bukan dong. Tujuannya bukan meniru teman-teman, melainkan memperkaya perspektif dalam mencari keadilan yang lebih substansial. Dalam kenyataannya, hakim seringkali menggunakan lebih dari satu metode interpretasi secara bersamaan. Misalnya, pada suatu kejahatan cyber, hakim dapat menafsirkan pasal secara gramatikal untuk memahami teks, secara historis untuk menelusuri maksud pembuatan undang-undang, dan secara sosiologis agar hukum tetap relevan dengan pembentukan teknologi digital. Dengan demikian, interpretasi hukum bukan hanya sekadar kegiatan akademik, tetapi inti dari penegakan hukum yang secara adil. Sebab hukum yang hanya dibaca tanpa ditafsirkan akan kehilangan maknanya, sementara hukum yang ditafsirkan dengan bijaksana akan menghidupkan nilai-nilai keadilan. Maka benar kata para ahli, hukum itu harus hidup di tengah masyarakat, bukan membantu dalam teks undang-undang. Karena sejatinya keadilan tidak hanya ditemukan dalam bunyi pasal, tetapi dalam makna yang mampu kita tafsirkan darinya. Dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, apapun itu kita akan menerapkannya dan
mampu menafsirkan apa itu keadilan dan menegakkan keadilan. Sekian dari saya, Mas Ahmad Putra Fahrudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih.